Halo, dan selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Saya ingin Anda yang sedang mendengarkan ini, ya Anda, untuk meluangkan waktu sejenak dan membayangkan sesuatu bersama saya. Bayangkan sebuah logo. Betul, coba proyeksikan sebuah logo di benak Anda saat ini. Mungkin itu logo dari institusi tempat Anda bekerja sekarang, atau logo sekolah Anda dulu. Atau bahkan sekedar lambang di kartu identitas yang menggantung di leher Anda setiap hari. Nah, iya. Seringkali kan kita melihat elemen-elemen visual ini sebagai sesuatu yang ya udah wajar aja gitu. Sesuatu yang cuma dicetak di kertas kop surat atau dijadikan stiker di laptop. Kita melihatnya setiap hari sampai pada satu titik. Kita berhenti benar-benar melihatnya. Iya kan? Tapi pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apakah garis, warna, dan bentuk di logo itu cuma sekedar desain grafis biar kelihatan profesional? Atau jangan-jangan ada cerita yang jauh lebih besar di baliknya? Nah, itu dia. Apakah ada sebuah filosofi atau cetak biru kehidupan yang sengaja disembunyikan di depan mata kita? Itu titik tolak yang sangat menarik sih untuk memulai percakapan kita hari ini. Memang, di era yang sangat visual, ini kita mengkonsumsi ribuan lambang setiap harinya. Betul banget. Tapi ada perbedaan mendasar antara logo komersial dan logo institusi yang berbasis pada pendidikan atau pembentukan karakter. Karena tujuannya beda ya? Pasti, logo institusional ini umumnya nggak dirancang buat jualan produk atau naikin margin keuntungan. Logo ini dirancang untuk merangkum sebuah janji. Sebuah janji tentang bagaimana manusia di dalamnya dibentuk. Dan itulah misi utama dari sesi kita kali ini. Di atas meja kita sekarang ada sebuah dokumen analisis visual yang sangat detail. Sangat terperinci. Ya, yang membedah filosofi dari sebuah lambang, spesifiknya logo SDN Grogol Selatan 13. Waktu pertama kali lihat materinya, jujur aja saya mikir, oke, ini cuma identitas sekolah dasar biasa. Banyak orang pasti berpikir begitu. Tapi teks yang kita bedah hari ini secara tegas menolak pandangan itu. Lambang ini justru dideklarasikan sebagai simbol perjalanan pendidikan yang membentuk manusia seutuhnya. Itu bukan klaim yang main-main loh, apalagi untuk entitas pendidikan dasar. Sama sekali bukan. Jadi, mari kita bedah ini. Dari mana kita sebaiknya mulai membongkar anatomi logo ini? Cara paling logis sih dengan melihat desain ini bukan sebagai kumpulan gambar acak. Kita harus melihatnya sebagai sebuah ekosistem makna yang hierarkis. Oke, ekosistem makna. Iya, kalau kita perhatikan struktur utamanya, dari dasar perisai sampai ke bintang di paling atas, elemen-elemen ini sengaja menyatukan 3 fondasi penting, nilai spiritual. Ketiganya dikunci jadi satu kesatuan. Mari kita mulai dari fondasi yang paling bawah, yang menopang semuanya. Latar belakang utamanya ini kan gambar perisai. Ya, perisai. Dalam konteks sekolah, kita mungkin lebih terbiasa lihat gambar pena, atau buku, atau obor. Kenapa instrumen pertahanan kayak perisai ini justru jadi wadah utamanya? Kalau kita telusuri catatan filosofisnya, perisai ini ditempatkan sebagai ruang perlindungan. Tapi ini bukan perlindungan fisik. Lebih ke perlindungan... Benteng moral. Desain ini secara spesifik menggarisbawahi 3 hal, yaitu integritas, disiplin, dan ketangguhan mental siswa. Oh wow, ketangguhan mental. Keputusan memakai perisai ini menyoroti realitas bahwa pendidikan itu pada dasarnya penuh dengan gesekan. Iya pasti, ada saatnya anak merasa gagal kan? Teat! Ada tekanan sosial, ada kebingungan waktu menghadapi materi yang susah. Jadi, institusi ini menempatkan perlindungan moral dan mental sebagai fondasi absolut. Bahkan sebelum mereka mulai ngomongin kecerdasan akademis. Justru itu intinya. Sebelum akademis, mentalnya dibentengi dulu. Sebentar, mari kita uji gagasan ini. Di era modern ini kan sering ada perdebatan soal tanggung jawab. Banyak yang bilang sekolah itu cuma tempat transfer kurikulum. Tempat ngajar matematika dan sains aja. Iya, dan urusan karakter itu tugas orang tua di rumah. Tapi dengan meletakkan perisai sebagai elemen sentral, dokumen ini seolah mengklaim kalau ketangguhan mental itu tanggung jawab sekolah juga. Sangat tepat. Itu adalah pengambilan alihan tanggung jawab secara sadar. Pemikiran di baliknya sangat kuat. Gimana tuh? Anda bisa punya kurikulum terbaik di dunia, fasilitas lab paling canggih. Tapi kalau individu yang menerima ilmu itu nggak punya integritas, fondasinya akan rapuh. Mereka akan mudah patah saat ada tantangan. Perisai ini adalah prasyarat. Sebelum Anda diisi ilmu, mental dan moral harus diamankan.
Tanpa benteng moral, pengetahuan bisa jadi nggak terarah. Atau lebih parah, disalahgunakan. Tepat sekali. Masuk akal sih. Ini kayak kita harus bangun fondasi tahan gempa dulu sebelum sibuk mikirin dekorasi interior gedungnya. Analogi yang pas. Nah, setelah perisai pelindung ini beres, perhatian kita langsung ditarik ke elemen tepat di tengahnya. Ada gambar buku yang terbuka. Dan disinilah analisis visualnya mengambil sudut pandang yang sangat puitis. Benar. Buku ini nggak cuma dideskripsikan sebagai tumpukan kertas, tapi disebut sebagai sayap ilmu. Transformasi makna dari buku menjadi sayap ini menurut saya salah satu metafora paling kuat di dokumen ini. Soalnya di dunia nyata, buku sering dianggap beban ya. Betul, sesuatu yang berat di dalam tas. Kewajiban duduk diam berjam-jam di kelas. Tapi dengan mengubahnya jadi sayap, narasinya berbalik 180 derajat. Teks kita menggunakan frasa bahwa ilmu pengetahuan adalah jembatan yang akan mengangkat derajat manusia. Mengangkat derajat, itu kata kuncinya. Boleh kita perjelas bagian itu? Waktu Anda baca itu, apakah Anda melihatnya sebagai pendidikan yang berfungsi mendobrak batasan sosial siswa? Benar sekali. Terminologi yang tepat mungkin adalah alat emansipasi. Dan ini sangat krusial bagi Anda yang sedang mendengarkan untuk direfleksikan. Bahwa ilmu itu bukan sekedar hafalan. Sama sekali bukan. Di institusi ini, belajar bukan soal hafal rumus atau tanggal sejarah. Pengetahuan dilihat sebagai instrumen pemberdayaan. Sayap itu memberi kapasitas untuk terbang melampaui kondisi awal mereka gitu ya. Betul, entah itu keterbatasan ekonomi, batasan sosial, atau sekedar ketidaktahuan. Jadi waktu anak masuk ke benteng moral tadi, mereka nggak cuma dilindungi, tapi juga dikasih sayap. Untuk punya otonomi menentukan arah terbang mereka sendiri nanti. Saya suka banget konsep otonomi itu. Pengetahuan buat membebaskan diri, bukan cuma buat lulus ujian. Itu paradigma yang membebaskan. Sekarang, yang bikin desain ini makin hidup adalah apa yang terjadi di atas sayap ilmu itu. Ini bagian elemen manusiawinya. Ada dua sosok siswa di sana. Ya, dan posturnya menarik banget. Mereka digambarkan sedang mengangkat tangan bersama, sangat harmonis. Jujur aja, kalau lihat anak zaman sekarang, kolaborasi itu mungkin lebih pas digambar lagi mabar game online ya. Tapi esensi interaksinya tetap sama. Tentu saja. Analisis kita menyoroti kalau dua sosok ini mewakili harmoni dalam kolaborasi. Mereka merayakan keberagaman potensi. Keberagaman potensi berarti ini pengakuan kalau tiap anak punya jenis kecerdasan yang beda. Pengakuan fundamental, betul. Gak semua orang harus terbang dengan kecepatan atau gaya yang sama. Tapi mari kita realistis sebentar. Sistem pendidikan kita secara umum atau dunia kerja nanti itu kan sangat kompetitif. Penuh dengan peringkat dan kurva penilaian. Persaingannya ketat banget. Bukankah konsep dipersatukan ini berisiko cuma jadi jargon idealis yang bakal hancur waktu nabrak realitas? Nah, justru itulah kenapa postur kedua siswa ini menjadi sebuah pernyataan sikap yang berani. Maksudnya semacam perlawanan terhadap sistem. Bisa dibilang begitu. Di saat sistem luar menuntut mereka saling mengalahkan demi ranking 1, lambang ini menanamkan nilai untuk tumbuh dan berhasil bersama. Mereka bersentuhan dalam harmoni, bukan saling sikut. Karena filosofinya, percaya kalau keberhasilan sejati itu bukan zero-sum game. Bukan berarti kalau Anda menang, teman Anda harus kalah. Kecerdasan sosial dan emosional disejajarkan dengan kecerdasan intelektual. Ini benar-benar antitesis dari persaingan yang beracun. Jadi, alih-alih bilang, gunakan sayap ilmumu untuk terbang lebih tinggi dari temanmu. Pesannya adalah, gunakan sayapmu untuk memastikan kalian berdua nggak ada yang jatuh. Itu perubahan paradigma yang tajam banget soal definisi sukses. Sangat tajam. Dan buat Anda yang mendengarkan ini, apalagi kalau Anda memimpin sebuah tim, prinsip ini sangat bisa diaplikasikan di kantor Anda. Coba tanya ke diri sendiri, apakah lingkungan kerja yang Anda ciptakan memaksa orang saling menjatuhkan demi promosi? Atau Anda justru menciptakan harmoni di mana keberagaman potensi anggota tim jadi kekuatan bersama? Pelajaran manajemen dari logo sekolah dasar ini ternyata sangat matang. Luar biasa. Oke, kita sudah punya perisai moral, kita punya sayap ilmu, dan interaksi kolaboratif. Secara teori ini sudah cukup buat bikin orang sukses, kan? Secara teori sekuler mungkin iya. Tapi desain ini nggak berhenti di situ. Kalau kita lihat ke puncak hierarki visualnya, ada sebuah bintang. Bagian yang sangat esensial. Teks kita menyebutnya sebagai orientasi ketuhanan, simbol bahwa pencapaian apapun harus berlandaskan pada akhlak dan nilai spiritual. Kenapa elemen ini mutlak ada di posisi tertinggi?
Karena tanpa orientasi itu, ketiga elemen di bawahnya bisa kehilangan makna atau malah jadi destruktif. Destruktif gimana contohnya? Coba bayangkan, ada orang dengan mental baja, ilmunya sangat tinggi, dan jaringannya luar biasa luas. Terdengar seperti profil orang sukses. Tapi kalau semua kapasitas itu cuma dipakai buat numpuk kekayaan pribadi atau menindas orang lain tanpa etika, Orang itu malah jadi ancaman buat masyarakat. tepat. Makanya bintang di posisi puncak itu bertindak sebagai kompas moral universal. Dengan kata lain, kecerdasan setinggi apapun nggak ada harganya kalau terlepas dari jangkar etika. Ini adalah prinsip keseimbangan. Desain ini ngingatin kita kalau pencapaian duniawi nggak boleh beroperasi di ruang hampa. Harus ada kesadaran yang lebih tinggi. Rasa syukur, pelayanan ke sesama, hal-hal transendental. Menjadi manusia seutuhnya pada akhirnya adalah tentang seberapa besar kebermanfaatan kita yang diarahkan oleh kompas itu. Kerangka berpikir yang sangat komprehensif. Dan waktu kita lihat gambar ini secara keseluruhan, ada detail kecil di bagian bawah yang bawa kita ke dimensi lain. Angka tahunnya, Ya, tertera angka 1977. Teks kita nggak sekedar nyebut itu sebagai tahun peresmian gedung. dokumen melabelinya sebagai jejak sejarah dan warisan nilai. Memasukkan elemen waktu ke logo itu ngubah cara kita melihatnya ya. Pasti, tahun 1977 menandakan kalau nilai-nilai yang baru kita bahas ini dari pelindungan moral sampai orientasi spiritual bukan sekedar tren sesat. Bukan eksperimen kurikulum seumur jagung. Ini komitmen lintas generasi. Kata warisan itu menyiratkan tanggung jawab yang berat tapi mulia. Berarti ini bukan stiker yang bisa diganti seenaknya tiap kali ganti kepala sekolah. Sama sekali bukan. Ini bicara soal memori institusional. Generasi yang ada di sana sekarang nggak mulai dari nol. Mereka mewarisi ekosistem nilai yang sudah diuji puluhan tahun. Dan tugas mereka adalah memastikan filosofi itu tetap hidup. Saya coba ngebayangin skalanya. Dari 1977 sampai hari ini, berarti sudah puluhan ribu anak yang lewat gerbang sekolah itu. Puluhan ribu anak yang diproses di dalam benteng moral. Belajar mengepakkan sayap ilmu, diajarkan saling mengangkat alih-alih menjatuhkan, ini rekam jejak pembentukan peradaban skala mikro. Dan menjaga rekam jejak itu biar nggak hancur oleh waktu adalah tantangan terbesarnya. Itu alasan kenapa ada satu elemen terakhir di bagian paling bawah. Sebuah pita bertuliskan nama sekolahnya. Pita komitmen kolektif. Apakah pita ini benar-benar sepenting itu secara filosofis? Maksud saya, setiap logo kan butuh tempat buat naruh nama. Secara praktis memang begitu fungsinya. Tapi dalam analisis ini, pita tersebut menyimbolkan perekat sosial. Perekat seluruh elemen tadi. Anda bisa punya visi paling mulia, kurikulum emansipatif yang brilian. Tapi gagasan besar itu cuma bakal jadi dokumen mati di laci kalau nggak ada komitmen kolektif. Pengingat bahwa institusi nggak bisa jalan kalau orang-orangnya kerja sendiri-sendiri. Guru nggak bisa mendidik kalau nggak didukung orang tua. Siswa nggak bisa kolaborasi kalau sekolahnya malah memfasilitasi persaingan toksik. Pita ini semacam kesepakatan nggak tertulis. Bahwa semua pihak, dari guru, siswa, sampai penjaga sekolah, ada di perahu yang sama, terikat satu identitas. Tanpa pita ini, semuanya berantakan. Luar biasa. Mari kita tarik napas sebentar dan merangkum semua ini. Kalau kita lihat lagi, lambang SDN Grogol Selatan 13 ini terbukti jauh lebih dari sekedar penanda lokasi. Ini adalah cetak biru tentang bagaimana membangun manusia. Dimulai dari ruang aman perisai untuk menempa mental, sayap ilmu untuk memutus rantai keterbatasan, seni berkolaborasi di tengah perbedaan, dan mengkalibrasinya dengan kompas spiritual. Sambil menghargai jejak panjang sejarah mereka dan mengikat idealismenya dalam satu komitmen bersama. Perjalanan yang sangat utuh. Dan bagi Anda yang mendengarkan, relevansi diskusi kita bukan cuma soal ngertiin desain sekolah orang lain. Kita sebenarnya lagi mengekstrak prinsip universal tentang organisasi yang sehat. Ini bisa jadi alat audit yang luar biasa buat kehidupan Anda sendiri. Gimana kira-kira pendengar kita bisa pakai alat audit ini besok pagi di tempat kerja mereka? Coba terapkan prinsip ini di ekosistem Anda. Di perusahaan atau bahkan di rumah. Tanyakan ini. Apakah komunitas Anda sudah punya perisai yang melindungi anggotanya buat berani jujur tanpa takut dihukum? Apakah sistem pelatihannya berfungsi sebagai sayap yang memberdayakan atau cuma rutinitas yang membebani? Apakah Anda memfasilitasi keberagaman untuk berkolaborasi? Atau tanpa sadar Anda mengadu domba mereka? Dan akhirnya, apakah semua pencapaian tim Anda punya makna yang lebih tinggi, sebuah bintang, di luar sekadar target metrik kuartalan?
Mengubah analisis desain grafis jadi refleksi kepemimpinan. Wawasan terbaik emang sering sembunyi di tempat yang sering kita lewati tanpa kita perhatikan. Saya benar-benar menikmati gimana kita narik benang merah dari elemen sederhana ini ke masalah modern kita. Selalu menyenangkan bisa membedah makna lapis demi lapis seperti ini. Niat yang mendalam selalu bisa disematkan ke medium apapun, asal kita mau membacanya. Sepakat 100%. Nah, sebelum kita akhiri eksplorasi mendalam kita kali ini, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan sambil minum kopi setelah ini. Silahkan. Lain kali Anda melihat logo institusi Anda sendiri, entah di seragam, di dinding lobi, atau di layar komputer, tanyakan hal paling jujur pada diri Anda. Apakah nilai-nilai luhur dan filosofi besar di lambang itu benar-benar hidup dalam tindakan nyata komunitas Anda setiap harinya? Atau sudah berubah jadi sekedar hiasan kosong? Tepat. Sebuah stiker yang Anda pakai cuma buat memenuhi kewajiban administratif. Jawabannya, tentu cuma Anda dan komunitas Anda yang tahu. Terima kasih sudah bergabung dalam bedah materi kita hari ini. Teruslah kritis, teruslah mencari makna, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.